teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ketika Anda ingat, pada akhir pekan lalu, saat banjir melanda sebagian wilayah Jakarta dan juga Bekasi, di 2 dini hari, Sabtu dan Minggu, 20 dan 21 Februari 2021. 2 hari sebelumnya, sesungguhnya ini sudah kemudian disampaikan oleh peneliti Lapan Erma Yuli Hastin bahwa akan terjadi hujan besar, ekstrim yang mungkin menyebabkan banjir. Dari mana kemudian Lapan tahu soal ini? Saya akan mewawancarai Erma Yuli Hastin, peneliti atmosfer Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Mbak Erma, sehat selalu. Mbak Erma, kalau kita kenal kan pernah ada istilah banjir besar 5 tahunan, 2002, 2007, 2013. Sekarang kok setiap tahun rasanya kita selalu mendengar banjir. Apa yang terjadi sih, Mbak? Ya, sebenarnya banjir itu kalau drive-nya ya, maksudnya pembangkitnya dari hujan dan hujannya itu ekstrim, itu tidak mengenal siklus gitu. Jadi kalau selama ini ada di berita siklus 5 tahunan banjir di Jakarta, sebenarnya kalau dari sisi atmosfernya itu tidak ada siklus yang seperti itu kalau kecenderungannya ekstrim begitu ya. Kenapa? Karena di atmosfer ini gerakannya sangat acak, non-linear gitu ya, apalagi berkaitan dengan cuaca. Kenapa kalau ada siklus, ENSO, siklus, nah itu kan beda lagi. Itu drive-nya SST suhu permukaan laut dan itu lebih ke climate lah ya, ke iklim. Tapi kan kita ini banjir ini di-drive oleh cuaca. Oke, pertanyaan saya begini, apakah kemudian cuaca ekstrim itu sebelumnya hanya beberapa tahun sekali, sekarang setiap tahun pasti ekstrim? Ada peningkatan ekstremitas dari cuaca belakangan ini? Betul. Ada, Mbak? Berdasarkan beberapa kajian yang ada, memang ada tendensi bahwa frekuensinya semakin meningkat, begitu ya. Frekuensi kejadian ekstrimnya, ekstrim event yang berkaitan dengan hujan itu ada peningkatan, begitu. Jadi semakin sering. Memang seperti itu, gitu. Oke, kalau begitu pengelola daerah harus bekerja dong, sedang melakukan upaya untuk penanganan banjir, tapi banjirnya ekstrim terus. Ya akan terjadi banjir terus. Ini bagaimana kemudian? Ya, saya kira ya setiap mau masuk November sebelumnya sudah harus bersiap gitu. Karena kan November itu adalah onsetnya. Onset itu ibaratnya bahwa ini sudah mau masuk nih ke musim hujan. Atmosfer sudah mulai mengalami dinamika-dinamika yang menunjukkan identifikasi musim hujannya sudah mulai ada begitu ya. Eksis begitu, sudah mulai eksis. Sehingga udah harus dipersiapkan sejak bulan kemaraunya ya, justru ya musim kemarau sebelumnya. Dan ketika start masuk November itu sudah masuknya kepada persiapan yang sifatnya adalah sistem early warning. Artinya ke depan ini, Mbak, kalau kita bicara harus siap untuk hujan dengan intensitas berapa? Kalau kita bicara normalnya kan hujan lebat 100 sampai 150, tapi yang terjadi 183 di Semarang misalnya, 226 di Jakarta, bahkan tahun lalu 377 mm. Harus berapa yang disiapkan oleh pengelola daerah supaya kemudian bisa menampung hujan semua ini? Ya, kalau sekarang misalnya kan saya nggak tahu nih infrastruktur yang sekarang yang sudah disiapkan oleh Jakarta misalnya 100 itu maksimal Mbak. 100 mm, jauh. 100, masih 100. Berarti harus setidaknya minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. 200 mm. Iya, 200. 200 itu kan sudah kategorinya ya memang sudah ekstrim gitu ya, sudah ekstrim. Karena kan nanti ada akumulasi juga dan sebagainya gitu. Tapi kalau 200 mm saluran air katakanlah sudah disiapkan, hujannya 377, apakah terjadi banjir? Bisa seperti itu juga gitu, bisa. Jadi, tapi kan dukung pemerintah kan harus kita ambil yang paling minimal ya, paling minimal kemampuan menanganinya, menampung airnya itu setidaknya minimal tuh 200. Okay. 200. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Tapi kan kita bicara nanti soal anggaran dan sebagainya. Iya. Dan apakah ke depan juga akan selalu terjadi hujan ekstrim setiap tahun di atas 150 mm? Jadi tahun ini kita masih dibayang-bayangi oleh La Niña sampai bulan Maret. Dan bahkan menurut prediksi kami yang sifatnya climate ya, itu Maret ada peningkatan lagi. Nah ini sudah mulai wah ini kalau ada peningkatan rata-rata di bulanan gitu ya, yang dibandingkan Februari itu lebih tinggi Maret, berarti kan potensi ekstrim lagi nih gitu. Itu belum selesai kita gitu. Jadi belum lepas maksud saya ya, belum lepas dari serangan seperti kemarin itu gitu. Itu baru tahun ini ya, sampai bulan Maret. April, Mei ada kecenderungan menurun gitu ya, khusus untuk Jabodetabek. Tapi tahun depan kita nggak tahu lagi. Bukan, artinya identifikasi dari La Niñanya. La Niñanya ini bagaimana gitu? Karena masih ada sekarang 2 versi. Yang pertama menunjukkan
kita udah langsung stabil normal habis bulan sekitar Mei gitu ya, udah langsung normal, di kondisi normal. Tapi ada model yang memprediksi extend begitu, memperpanjang. Jadi plannya akan berkepanjangan ya bayangkan 2 tahun nanti kita akan mengalami hal andai kata yang itu yang hujan yang panjang ya, yang lebih dari biasanya ini. Ya, betul. Terakhir Mbak, ini semua terjadi akibat perubahan iklim dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita masing-masing warga? Dalam hal ini saya melihat bahwa masyarakat tuh harus aware, intinya aware dulu gitu, peduli dulu dengan cuaca gitu, karena cuaca ini menjadi salah satu trigger ekstrim gitu. Itu akan meningkatkan ketahanan dari masyarakat sendiri itu untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya ekstrim ini. Baik, terima kasih Mbak Erma Yuli Hastin, peneliti atmosfer dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional LAPAN. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Sehat selalu Mbak Erma. Terima kasih, sama-sama. Gaduh banjir tak hanya terjadi di ibu kota Jakarta dan ibu kota Jawa Tengah Semarang. Saat banjir menerjang Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, akibat tanggul Citarum jebol, Gubernur Ridwan Kamil juga jadi sorotan. Teknik modifikasi Saya akan melisiknya eksklusif.